Halo teman-teman, kami dari kelompok 15 dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan kembali memaparkan hasil diskusi kami pada video pembelajaran kali ini dengan materi Sistem Pemrosesan Data Elektronik dan Database. Namun sebelum kita masuk pada materi, seperti biasa saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Inka Supu, dengan NIM 210611040165. Yang kedua ada Jessica Manuho dengan NIM 210611040169. Dan yang ketiga ada Renita Thomas dengan NIM 210611040198. Namun sebelum kita masuk pada materi selebih jauh lagi, kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu Electronic Data Processing. Pemrosesan data elektronik atau Electronic Data Processing disingkat EDP adalah metode dalam suatu pemrosesan data komersial. Sebagai bagian dari teknologi informasi, EDP melakukan pemrosesan data secara berulang kali terhadap data yang sejenis dengan bentuk pemrosesan yang relatif sederhana. Nah, berikut ini adalah pemahaman atas sistem pengolahan data elektronik. Yang pertama, data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Data dapat berupa angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol khusus atau gabungan darinya. Yang kedua, data mentah masih belum mempunyai arti sehingga perlu diolah lebih lanjut. Siklus pengolahan data. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar yang disebut siklus pengolahan data atau data processing cycle, yaitu input, processing, dan output. 3 tahap dasar dari pengolahan data tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi expanded data processing cycle, yaitu origination, input, processing, distribution, output, dan storage. Siklus pemrosesan data. Pertama, origination. Tahap ini berhubungan dengan proses dari pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan data ke dokumen dasar. Kedua, input. Tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam proses komputer lewat alat input. Ketiga, processing. Tahap ini merupakan proses pengolahan dari data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat pemroses yang dapat berupa menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. Keempat, output. Tahap ini merupakan proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data ke alat output, yaitu berupa informasi. Kelima, distribution. Tahap ini merupakan proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Keenam, storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar. Hasil dari pengolahan yang disimpan di storage dapat digunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya. Berikut jenis-jenis organisasi. Pertama, ada Stone Age Office, merupakan jenis organisasi bisnis yang masih mengandalkan tenaga kerja dalam setiap aktivitasnya. Biasanya organisasi bisnis seperti ini merupakan jenis usaha kecil menengah yang tergolong masih tradisional atau organisasi bisnis yang sifatnya padat karya. Kedua, Computer Age Office, memiliki cukup banyak pekerjaan yang diautomasikan dengan bantuan komputer. Terkadang, model organisasi seperti ini lebih dikenal dengan istilah semi-komputerisasi, karena sebagian masih tradisional, namun sebagian lagi sudah menggunakan komputer dalam kegiatan operasional sehari-harinya. Ketiga, Information Age Office. Dalam organisasi ini, komputer bukan hanya digunakan dalam pekerjaan rutin sehari-hari, namun juga digunakan sebagai alat untuk membantu berkomunikasi dan memperoleh informasi secara cepat. Sebuah database memiliki sifat implisit yaitu sebagai berikut. Pertama,
Sebuah database memiliki beberapa aspek dari dunia nyata, kadang-kadang disebut mini world atau universe of discourse. Kedua, database adalah kumpulan data yang logis, koheren, atau kepaduan yang baik, dengan beberapa makna yang melekat. Ketiga, sebuah database dirancang, dibangun, dan diisi dengan data untuk tujuan tertentu. Berikut contoh implementasi sistem database. Yang pertama, multimedia database, yakni dapat menyimpan pictures, video clips, and sound message. Kedua, Geographic Information System atau GIS, yakni dapat menyimpan dan analisa maps, weather data, and satellite image. Ketiga, Data Warehouse and Online Analytical Processing, digunakan di beberapa perusahaan untuk melakukan ekstrak dan analisa informasi yang berguna didapat dari database yang sangat besar dan untuk pengambilan keputusan. Berikut contoh sistem database. Contoh aplikasi yang menggunakan database yang pertama ada perbankan, yakni informasi pelanggan, rekening, pinjaman, dan transaksi perbankan. Kedua ada airlines, berupa pemesanan dan informasi jadwal. Ketiga ada universitas, berupa informasi siswa atau pendaftaran kursus dan nilai. Berikut ada juga telekomunikasi, yakni menyimpan catatan panggilan yang dilakukan, menghasilkan tagihan bulanan, menjaga saldo pada kartu panggil prabayar, dan menyimpan informasi tentang jaringan komunikasi. Berikut juga ada keuangan, yakni menyimpan informasi tentang kepemilikan, penjualan, dan pembelian keuangan instrumen seperti saham dan obligasi. Juga untuk menyimpan data pasar real time untuk mengaktifkan perdagangan online oleh pelanggan dan perdagangan otomatis oleh perusahaan. Berikut juga ada penjualan, yakni berupa informasi pelanggan, produk, dan pembelian. Berikutnya pengecer online, berupa data penjualan yang disebutkan di atas ditambah pelacakan atau pembuatan pesanan online, daftar rekomendasi, dan pemeliharaan evaluasi produk online. Berikut manufaktur, yaitu manajemen rantai pasokan dan untuk melacak produksi barang di pabrik, inventaris barang di gudang dan toko, dan pesanan barang. Dan juga ada sumber daya manusia, yakni informasi tentang karyawan, gaji, pajak gaji, tunjangan, dan untuk pembuatan slip gaji.